Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kayaknya asik kita ngobrolin yang lagi viral sekarang. Yang lagi viral gimana kalau emak-emak kayak kita ini ngomongin kebijakan pemerintah yang jadi kontroversi di atas sana. Selama ini aku cuma nontonin aja yang nggak pernah komentar, tapi sepertinya kita mungkin bisa ya bebas untuk mengeluarkan pendapat kita kan. Jadi sebagai warga negara, sebagai masyarakat biasa, mungkin pengen juga gitu bersuara tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sudah diturunkan ke rakyatnya gitu teman-teman. Nah, yang jadi polemik adalah Tapera atau tabungan perumahan rakyat ini menyasar ke masyarakat yang bukan PNS juga gitu. Jadi kayak misalnya kayak aku nih pekerja mandiri gitu, walaupun sudah punya rumah, katanya dibebani sama aturan tetap terbebani untuk ngasih iuran tapera itu supaya bisa mensubsidi yang lain. Nah, aku rasa kebijakan ini agak terlalu memaksakan kita ya, karena kita tuh nggak tahu uang itu sebenarnya nanti mau perginya kemana gitu. Apalagi kalau sudah masuk ke kas negara, kita nggak tahu diperuntukannya di daerah mana-mana aja, kemudian untuk siapa-siapa aja. Nah, itu kan bisa apa ya, bisa ada indikasi untuk jadi ladang korupsi baru gitu kan. Sementara dari pemerintah juga nggak ada subsidinya ke masyarakat misalnya gitu untuk mereka itu punya rumah. Nah, kalau kalau di aku pribadi seharusnya sih justru pemerintahnya yang mensubsidi, memberikan subsidi rumah gratis gitu buat masyarakat yang kurang mampu. Kalau misalnya pemerintah nggak mampu, mungkin bisa dengan iuran masyarakat, tapi jangan melibatkan masyarakat secara global yang kita itu nggak tahu ya arahnya itu nanti mau kemana gitu uang itu. Misalnya di satu kota, misalnya gitu kan, ya boleh lah misalnya dalam satu RT ada satu orang yang tidak punya rumah misalnya gitu kan. Ya mungkin di wilayah itu aja, misalnya ada berapa rumah, ada 2 atau 3 orang yang tidak punya rumah, jadi ya itu aja yang disubsidi gitu teman-teman supaya punya rumah gitu kan. Dibantulah sama masyarakat sekitarnya. Nah, kalau misalnya semuanya diwajibkan untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat, sementara kita sudah punya rumah dan kita diwajibkan, itu kan rasanya terbebani banget ya, membebani masyarakat yang mereka sudah punya rumah gitu loh. Dan untuk masyarakat yang nggak punya rumah harus dipotong gaji sebagai sebagai ibu rumah tangga biasanya aku nggak punya wawasan apapun tentang tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan politik, tapi aku penulis novel yang aku punya imajinasi, jadi perencanaan mungkin untuk perencanaan aku sedikit bisa merancang gitu kan dari imajinasi-imajinasi yang aku bikin. Tapi ini disclaimer dulu ya, bukan bukan harus kebijakan itu harus mengikuti ini enggak gitu, tapi tetap pasti banyak pertimbangan di lapangan yang harus dilakukan gitu teman-teman. Cuman kalau menurut aku kebijakan tapera ini termasuk memberatkan ya, apalagi karyawan itu udah dibebani sama potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Ketenagakerjaan juga sekarang udah dibagi banyak kan, kayak jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja gitu, potongannya udah banyak. Kemudian ada BPJS Kesehatan juga yang udah wajib diiurkan gitu, walaupun kita nggak sakit, walaupun nggak pernah sakit sampai meninggal misalnya gitu kan, uang itu nggak balik. Jadi kalau buat aku sih lebih bagus kita di asuransi kesehatan, karena saldonya ada gitu, walaupun kita nggak bisa ambil semua, tapi iuran itu masih ngendap dan bisa jadi tabungan gitu buat kita. Kalau untuk asuransi kesehatan tuh biasanya ada kayak gitu ya, kalau misalnya sudah 3 tahun kita bisa ambil lagi saldonya. Tapi kalau BPJS kesehatan tuh kan benar-benar kita keluar uang untuk hal yang kita sendiri itu nggak tahu gitu loh. Jadi kalau menurut aku itu terlalu memaksakan ya. Kalau emang mau sedekah ya sedekah aja gitu sesuai dengan syariat agama, tidak dipaksakan nilainya berapa. Yang punya banyak harta bisa sedekah lebih banyak, yang tidak bisa disedekahi gitu loh teman-teman. Kalau menurut aku sih BPJS juga terlalu memaksakan ya, karena kayak misalnya orang yang nggak pernah sakit harus bayar iuran banyak gitu, dari apalagi kalau dibebankan dari anak mulai lahir. Jadi kita tuh dari lahir tuh udah
udah dibebanin sama negara gitu. Padahal kan orang baru lahir itu nggak bisa cari apa-apa ya, cari makan aja harus disuapin gitu. Tapi udah dapat beban untuk bayar iuran gitu dari negara. Jadi menurut aku itu kebijakan yang agak menyengsarakan rakyat kecil mungkin. Kalau untuk yang banyak uang mungkin nggak berasa ya nilai segitu gitu. Kemudian ditambah lagi dengan Tapera ini, tabungan perubahan rakyat ini. Nah, kalian bisa komentar apa sih? Aku tuh dari kemarin aku nyimak beritanya ya, sampai banyak banget komentar-komentar ya, ada pro kontra lah. Jadi mereka ada yang fan-fan aja gitu kalau misalnya dipotong untuk perumahan rakyat gitu. Tapi aku lihat sih banyak mereka yang nggak setuju ya, karena harga rumah itu besar. Terus kalau misalnya potongannya 2,5%, 3%, kemudian yang 0,5%-nya ditanggung lagi sama perusahaan gitu kan. Nah, masalahnya perusahaan ini mereka mampu tidak gitu loh untuk memberikan subsidi itu. Kemudian 2,5% itu berapa ya kalau gaji 5 juta? Ya mungkin sekitar, ya tergantung lah, kalau UMR mungkin sekitar 170.000 itu udah paling banyak. Dikali setahun cuma 1 juta, ya hampir 2 jutaan gitu. Kemudian harus motong gaji berapa puluh tahun gitu buat dapat satu rumah. Sementara rumah itu kan harganya udah mahal banget kan teman-teman. Jadi menurut aku kebijakan pemerintah itu harusnya dikaji ulang lagi, bisa dikaji ulang gitu. Misalnya pemerintah bikin kebijakan yang naikkan aja gaji karyawan gitu kan, gaji pekerja itu dinaikkan sesuai dengan misalnya kebutuhan mereka berapa, UMR-nya lebih baik dinaikkan aja gajinya, penghasilannya gitu. Jadi pemerintah yang harusnya mensubsidi masyarakat, bukan masyarakat yang mensubsidi pemerintah gitu. Karena kan kalau kita lihat apa ya, yang selama ini ada terlihat di media sosial juga, yang hedon kan pejabat-pejabat pemerintah gitu. Sementara kita masyarakat yang biasa-biasa aja harus mensubsidi kehidupan mereka gitu. Karena kan kita udah bayar pajak juga, udah banyak banget iuran sosial dari masyarakat yang udah kita keluarkan untuk pemerintah gitu. Jadi aku harap tuh kebijakan pemerintah yang baru itu tidak membebani masyarakat lagi gitu, nggak membebani masyarakat, seharusnya bisa membantu sih malahan. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba aturan itu keluar di masa-masa akhir jabatannya Pak Presiden Jokowi. Jadi itu kayak surprise aja gitu, surprise, kejutan banget, kemudian bisa jadi kontroversi. Nah, aku juga nggak ngerti ya apakah kebijakan dan aturan yang ditertibkan itu sudah berkeadilan atau belum gitu. Apakah bisa berpihak dengan adil ke masyarakat. Adil itu bukan sama rata ya teman-teman, jadi beda gitu. Jangan disamakan, jangan diartikan bahwa keadilan itu harus sama rata gitu, enggak begitu. Karena mereka masyarakat yang miskin, masyarakat yang kaya, mereka punya latar belakang kehidupan yang berbeda, pasti perlakuannya berbeda. Itu baru adil gitu. Jadi kalau semuanya disamakan, atau otomatis akan ada yang terbebani, apalagi di Tapera ini ya, di tabungan perumahan rakyat ini, aku sendiri nggak mau gitu loh. Misalnya aku sudah punya rumah, terus aku punya usaha, terus aku harus nabung untuk perumahan rakyat yang nggak tahu untuk siapa gitu. Katanya kan untuk mensubsidi mereka yang nggak punya rumah. Nah, yang nggak punya rumah itu siapa dulu gitu kan. Lebih baik ke subsidinya buat keturunan-keturunan aku dong, kayak misalnya buat anak-anak aku, karena selama aku bekerja buat mereka gitu kan. Kalau buat orang yang gimana sih, kalian mau nggak sih kalau mensubsidi rumah untuk orang yang kita itu nggak tahu siapa gitu. Lebih baik kan kalau emang mau bikin tabungan perumahan rakyat ya memang potong gaji, tapi itu di saldo kita aja gitu. Bener-bener itu bisa buat kita sendiri nabung atau buat pewaris-pewaris kita gitu. Tapi kalau nanti dalam sistemnya seperti BPJS Kesehatan, I don't know. Jadi itu kayak BPJS Kesehatan juga dari pihak rumah sakit, dari pihak yang mana-mana pasti akan berusaha untuk mencairkan saldo yang ada di BPJS itu gimana pun caranya. Makanya kayak kita pakai nggak pakai tetap harus bayar
gitu juga rumah. Jadi kemungkinan besar pengusaha-pengusaha properti yang bekerja sama dengan pemerintahan, ya mereka akan berusaha untuk mencairkan uang yang udah iuran-iuran itu yang udah ngumpul di pemerintahan itu kan. Jadi gimana pun caranya ya kita bisa kehilangan uang kita sendiri gitu loh. Padahal itu kan hasil kerja keras kita, walaupun nilainya itu mungkin nggak seberapa teman-teman. Tapi kalau dipotong setiap bulan segitu, aku rasa kayak gimana ya? Kalau menurut kalian setuju nggak sih? Kalian setuju nggak sih dengan potongan perumahan rakyat yang harus diwajibkan buat semua karyawan, terutama buat karyawan swasta dan pekerja-pekerja mandiri juga dikenain beban gitu di 2027 nanti. Jadi mungkin 3 tahun lagi kita harus siap-siap untuk potongan itu. Tapi masih gimana ya, kalau aku sendiri nggak bersedia sih teman-teman. Tapi gimana caranya untuk mencegah aturan pemerintah itu tidak berjalan? Sepertinya tidak bisa ya. Aturannya sudah diputuskan sama presiden dan nggak tahu kapan diskusinya, nggak tahu kapan musyawarahnya, nggak tahu kapan untuk mengkaji sosial masyarakatnya. Terus tiba-tiba ada kebijakan yang gitu langsung tiba-tiba harus bayar iuran untuk perumahan rakyat. Apalagi aku baca di berita nih di CNN Indonesia, dipaksa potong gaji demi tapera gitu. Jadi kayak misalnya kita walaupun udah punya rumah tetap diwajibkan untuk bayar iuran. Nah, nanti kita lihat lagi apakah iuran itu benar-benar untuk kita dan keluarga kita, atau itu diperuntukkan untuk orang lain yang kita itu nggak tahu gitu. Jadi memang benar-benar kayak bisa jadi ladang korupsi kan, bisa jadi ladang baru buat para koruptor gitu, buat ngambil semua iuran-iuran itu gitu. Itu kayak investasi bodong nggak sih? Kan selama ini banyak banget penipuan investasi segala macem gitu. Terus tiba-tiba pemerintah ngambil kebijakan ini, katanya Pak Presiden sih semuanya sudah dihitung gitu, semuanya sudah dihitung. Tapi kan kita bingung juga ya. Maksudnya masyarakat yang mana ini yang mau dibantu perumahannya? Kalau buat aku sih, kalau pemerintah memang mau bantu semua warganya itu bisa mendapatkan rumah dengan baik ya, pemerintah harus bisa mengangkat gaji karyawan yang pertama, kemudian mengangkat kesejahteraan buat para pelaku bisnis, buat pelaku usahanya, supaya mereka juga bisa mensejahterakan masyarakatnya misalnya gitu kan. Terus jangan terlalu banyak proyek yang dikerjakan sama orang luar negeri. Jadi lebih baik proyeknya diambil sama teman-teman dari dalam negeri, itu untuk mensejahterakan masyarakatnya sendiri nanti fungsinya. Nah, kalau misalnya banyak proyek-proyek yang pada akhirnya yang pegang itu perusahaan-perusahaan luar negeri, otomatis kan uang kita itu keluar untuk mereka gitu, untuk devisanya mereka. Terus kitanya jadi penonton aja gitu teman-teman. Jadi aku rasa sebenarnya program pemerintah itu sudah bagus banget, sudah banyak kok program pemerintah yang bagus-bagus secara teoritis, tapi di lapangan itu kadang menyimpang kemana-mana gitu teman-teman. Jadi aku juga bingung gitu dengan tiba-tiba ada aturan seperti ini, otomatis akan membebankan rakyat lagi ya, buat mereka yang penghasilannya nggak besar, mereka yang lagi berusaha untuk menabung punya rumah gitu, malah dipotong gajinya gitu. Terus nggak tahu kapan punya rumahnya. Karena kalau buat aku sih 2,5% itu terlalu kecil ya kalau buat bikin rumah. Jadi lebih baik dinaikkan aja gaji karyawan, disubsidi aja karyawannya dari pemerintah kan. Pemerintah juga sudah terima pajak kan, pajak bumi dan bangunan, kemudian ada pajak kendaraan, pajak macam-macam gitu, PPh 21, PPh 23, perasaan pajak itu udah banyak gitu. Apakah iuran pajak dari masyarakat itu masih kurang untuk pembangunan di negara gitu? Harusnya kan dari iuran pajak itu gunanya untuk pembangunan, dan pembangunan itu kayak pembangunan jalan, kemudian fasilitas umum gitu kan, kemudian fasilitas umum kayak misalnya bikin gedung, misalnya gedung perkantoran kan sekali bangun di 1 tahun
tahun berikutnya kan nggak akan ada lagi kan kayak iuran-iuran kayak gitu, maksudnya nggak akan ada lagi anggaran yang sama, jadi bisa dialihkan ke tempat lain. Sementara kalau pajak dari masyarakat itu pasti iurannya setiap tahun, setiap bulan itu sama nilainya teman-teman. Jadi seharusnya pendapatannya mungkin kurang lebih alokasi anggarannya bisa dialihkan ke yang lain-lain. Misalnya pembangunan infrastruktur di daerah A ternyata sudah bagus, bisa pindah ke daerah B, begitu juga sebaliknya. Kemudian lanjut lagi ke daerah C, gitu. Begitu juga dengan perumahan rakyat itu, setiap daerah harus ada pemetaan sosialnya dulu gitu. Jadi pemetaan sosialnya misalnya di wilayah A ternyata masih banyak penduduk yang rumahnya tidak layak, diprioritaskan dulu untuk pembangunan di situ, dan itu bisa diambil dari uang pajak loh teman-teman. Ya kan, kalau menurut kalian gimana? Aku menghayal banget, maklum ya, aku ini tukang menghayal. Jadi hal-hal kayak gitu tuh aku jadi sering hayalan aku gitu teman-teman. Jadi ngobrolin kebijakan-kebijakan juga bagian dari hayalan perencanaan sih sebenarnya. Karena untuk merencanakan sesuatu itu kita harus punya skill imajinasi, dan memang penulis novel kayak aku punya daya imajinasi yang kuat dalam hal apapun gitu. Jadi mungkin nanti tapi bukan berarti semuanya harus lancar, harus sesuai dengan skenario aku, tidak. Tapi harus lihat juga kearifan lokalnya, pemetaan sosialnya, sosial masyarakatnya, kultur budayanya seperti apa, kemudian kemauan masyarakatnya itu seperti apa, karena setiap orang punya pemikiran berbeda-beda, punya latar belakang berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi tidak bisa keadilan itu harus sama rata, itu tidak bisa. Jadi semuanya harus ditinjau dulu. Sepertinya pemerintah harus meninjau ulang kebijakan yang benar-benar ini bisa membantu rakyat atau tidak gitu teman-teman. Jadi berharapnya bisa kayak gitu ya. Karena kalau terlalu dipaksakan, khawatirnya nanti jadi polemik lagi gitu. Terus bisa jadi ladang untuk korupsi lagi gitu. Aku nggak tahu kenapa negara seolah kayak memaksakan masyarakatnya harus membayar iuran-iuran yang sebenarnya kita itu nggak tahu peruntukannya itu untuk wilayah mana gitu. Jadi sepertinya pemerintah kalau mau bikin kebijakan, kan ada namanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu kan sudah apa namanya, kalau berjalan dengan baik dan sesuai teori kan udah bisa membangun daerahnya masing-masing. Jadi setiap daerah itu pasti punya latar belakang dan kultur budaya, kearifan lokal yang beda-beda. Jadi nggak bisa mau disamakan kebijakannya gitu teman-teman. Karena misalnya di contohnya ya, misalnya di wilayah pegunungan, kultur masyarakatnya pasti berbeda dengan wilayah di perairan, misalnya gitu di dekat laut, pasti berbeda, kebutuhan mereka juga berbeda. Jadi untuk membuat kebijakan, setidaknya setiap wilayah itu tidak disamaratakan kalau untuk kebijakan-kebijakan seperti itu. Karena aku rasa, kalau aku pikir mungkin yang tidak mendapatkan rumah itu kebanyakan mungkin yang di perkotaan, karena pasti penduduknya udah super padat ya, apalagi kota Jakarta gitu. Jadi kalau kebijakan itu kemudian diterapkan di semua daerah yang potensi untuk beli tanah dan beli rumah itu masih murah, jadi aku rasa nggak bisa gitu teman-teman. Karena tanah di Jakarta dan tanah di Papua misalnya gitu pasti berbeda kan harganya gitu, nggak mungkin sama. Atau misalnya tanah yang di Jakarta kemudian yang di perkotaan yang harganya 1 per meternya misalnya sudah jutaan, kemudian di wilayah pelosok yang harganya masih dalam jangkauan ratusan ribu, pasti akan berbeda gitu penggunaannya teman-teman. Jadi kayaknya kalau misalnya mau bikin tapera, dilihat dulu setiap daerahnya seperti apa kulturnya, kebutuhan masyarakatnya itu seperti apa, kemudian harus ada pemetaan sosialnya ya, berapa persen masyarakat yang mereka itu tidak bisa membeli rumah atau tidak bisa punya rumah gitu teman-teman. Harusnya pemerintah yang subsidi ya, kalau buat aku sih harusnya kebijakannya pemerintah yang subsidi, karena kita yang pekerja-pekerja ini udah dibebankan pajak, udah dipotong macem-macem gitu kan. Aku rasa itu kalau misalnya dibagi 270 juta Indonesia itu nilainya udah besar banget dan bisa untuk pembangunan tapera untuk masyarakat, untuk pembangunan perumahan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing gitu teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Karena
secara secara geografi setiap daerah itu penduduknya juga berbeda-beda kan, ada yang penduduknya padat, ada yang tidak gitu. Jadi kepadatan penduduk itu pasti akan mempengaruhi kebutuhan perumahan di masyarakat itu sendiri. Nah, kalau menurut kalian kebijakan pemerintah seharusnya itu seperti apa gitu? Karena sepertinya seharusnya bisa dikaji ulang sesuai dengan letak geografis di wilayah itu sendiri gitu. Nah, kalau menurut aku tuh kayak gitu teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya aku tuh banyak salah karena aku tuh cuma ibu rumah tangga biasa dan aku pengen bersuara buat teman-teman, buat rakyat Indonesia. Kita punya hak untuk bersuara gitu, punya kebebasan untuk berpendapat, dan ini adalah salah satu pendapat aku yang pengen aku ungkapkan ke teman-teman semua. Semoga teman-teman juga bisa mengemukakan pendapatnya supaya kita bisa belajar bareng ya teman-teman, belajar tentang banyak hal, termasuk belajar tentang politik, tentang semuanya deh, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan semuanya yang berhubungan dengan masyarakat. Mungkin ini aja video dari aku. Kalian punya pendapat bisa disampaikan, bisa di kolom komentar ya teman-teman. Silahkan berkomentar yang baik, yang sopan, dan tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang sudah berlalu. Maksudnya bukan yang sudah berlalu, maksudnya tidak perlu memperdebatkan membawa hal-hal yang bikin panas gitu ya teman-teman. Yang sudah berlalu pasti akan kita tetap bahas sih sebenarnya, tapi dengan kalimat yang bagus, yang indah, dan yang enak didengar. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.